Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya kiriman kotokannya ya. Mini ampli gitar ya ini. Ini kerusakannya, dia hidup tapi tidak bunyi. Wah, ini yang agak membagongkan ini ya. Apa namanya? IC-nya ya, nih. Tuh. Serinya ini dihapus semua. Tuh. Oke ya. Oke. Tapi ya nggak nganyel buat saya. Gampang ya, seperti ini ya, paling sering ya isi op-amp gitu ya, cuma ya masalah serinya aja. Kalau gitar ya biasanya 4558 antara itu atau 07264 gitu ya, 064. Ini cek aja ya, kaki ground pasti kaki 4 gitu ya, kaki 4. Nah, ini 4. Nah, ini kaki 4 itu aja, kaki 4 ground ya udah. Ini ya op-amp gitu ya. Terus untuk kaki 8-nya itu plusnya, ini plus. Ini supply-nya 18 ya, 18 volt. Plus loh, kok nggak kaduk nih? Oh loh. Nggak anu ya. Apakah ada komponen lainnya ini? Ini aja lah yang cedak ya ini. Oh ini 18 kok ya, 18. Oh lah ini ada regulator. Nah, pantas ya. Terus kenapa ini nggak mau fokus enggak? Ini 18 itu 18. Ada regulator. Tuh nih kenapa nih kameranya nggak mau fokus? Nggak kelihatan serinya. Saya bacakan aja ya. Kameranya ini akhir-akhir ini nggak mau fokus. Ya saya bacakan 7809 ya. 7809. 7809. Oke. 7809 kaki 8. Kita cek dulu ya untuk memastikan aja nih yang IC itu. Nah, ini kok nggak anu ya? Ya nggak terhubung. Sebentar. Ini deh lupa. Oh enggak ya, masih sama aja. Sebentar, saya terawang dulu ya. Jadi metode terawang menerawang itu memang wajib. Ya terawang menerawang itu aja. Ini. Aduh, saya zoom ya, mudah-mudahan bisa fokus ya. Nggak tahu nih kameranya nih. Jadi kita harus pakai metode terawang menerawang. Ini dari regulator dia dapat mana itu ya. Untuk menjelajah. Oke, aduh nggak bisa terlalu fokus ya. Ya ini aja ya, saya lihat dari sini ya. Ini dia, ada resistor di sini, ini ke sini ada resistor. Oke, resistor ya. Oke, saya zoom up lagi. Ada resistor ya. Ini kakinya, ini output, ini input ya. Input output masuk ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, nanti kita cek regulatornya dia bekerja atau enggak. Ini saya cuma untuk memastikan dulu aja ya. Apakah betul dia dual op-amp ya. Biasanya seperti itu. Ini aja sini ini ya. Sampai nester ini udah nggak bisa pakai ini, udah ketahuan. Lewat resistor dulu ya. Dari sini saya matikan aja lah ya. Ini bikin mantul nih. Gelap-gelapan dikit nggak masalah. Ini gelap-gelapan. Ini regulator, dia ini dapat resistor. Nah, tuh ya, dia bergerak seperti itu. Dapat resistor nih, itu betul ya. Ini kaki 8. Ya udah nih ya. Dual op-amp gitu aja ya. Nah, sekarang coba. Ini enggak bunyi ya. Tidak bunyi. Ini IC-nya TDA 2003 kecil ya. TDA 2030 tapi 2003 kecil. Namanya juga gitar mini ya. Ini sini. Coba udah on. Udah on ya. Cek tes. Ini saya coba pakai mic ya. Cek tes. Oke, enggak hidup masuk.
Oke. Oke ya, nggak bunyi sama sekali. Ya tentunya ya, langkah pertama ya kita pastikan dulu rangkaian ampli atau preamp-nya. Ya tentunya saya akan gunakan metode ndut-ndut. Ya ini di kaki 1 dan 2 kita cek ya. Oh, dia bunyi nggak? Bunyi ya. Bunyi ya, ndut-ndut ya. Berarti rangkaian amplinya nggak ada masalah. Oke. Ini saya copot dulu, matikan dulu aja. Rangkaian ampli nggak ada masalah. Ya curiga yang ini. IC-nya ini yang membagongkan. Kita cek dulu. Saya akan cek dulu bagian regulatornya. Ya, pastikan supply-nya ada keluar gitu ya. Fungsi itu. Ini bisa nggak ya? Mepet banget tuh. Bisa kita cek. Oke bisa. Kalau enggak ya kita balik aja lah ya. Kita cek dulu regulator. Kalau supply utamanya pasti ada ya, karena di ndut ada. Ini saya kasih 18 bentar. Ya bentar ya. Testernya saya dulu ya. Bentar. Testernya. 15 ya, tadi saya kasih 18. 15. Ini coba 18 ya, 18 ya katanya. Kasih 18. 18. Tadi saya 15 lah. 15 atau 18? 18 kelihatannya. Infonya sih 18. Ini kita kasih 18. Ini groundnya tadi mana nih? Kita cari posisi ke ground. Ini ground. Ini kita cek regulatornya, pastikan supply-nya masuk. Oke masuk. Oh lah ini nggak keluar nih. Regulatornya nggak keluar ini. Ya, ini ada dua kemungkinan. Regulator yang rusak ataukah ada yang konslet. Nah ini nggak keluar ini. Ini tidak keluar ya. Tidak keluar. Nah, jadi untuk supply regulatornya tidak keluar. Oke ini nggak konslet ya regulatornya ya. Tuh. Oh ini ada resistor ya. Oke ada resistor, lewat resistor kita coba ya, langsung aja ya. Ini regulator di sini, terus resistor di sini. Nah ini dia. Nah ini konslet ini. Tuh ya, kalau sebelum resistor aman. Ini ya. Cuma ya saya nanti cek dulu, cek juga regulatornya ya. Apakah karena konslet nih regulatornya juga aman atau enggak. Ini jelas nih ada yang konslet nih. Tuh ya. Ini saya coba lepas dulu ya regulatornya. Lepas saja lah ya. Lepas atau petani dulu ya. Oke ini saya akan petani dulu. Ini kemungkinan ada yang konslet di salah satu IC-nya. Nah, ini yang membagongkan nih ya, posisinya untuk ngeceknya. Ini kalian cek aja ya di kaki pro plusnya kasihkan ke kaki 4 gitu. Minusnya kasihkan ke kaki 8. Dulu. Bentar. Oh, konslet ya. Ini konslet ini jelas nih. Saya bolak-balik. Tuh konslet. Konslet tapi yang mana nih? Yang mana? Karena kita nggak bisa ini cek ini karena drop. Ini kalau nggak drop ini tetap keluar 9 volt. Ini nanti pasti IC-nya ada yang panas. Nah ini bisa juga nanti coba saya suntik paksa ya, pakai 9 volt. Nanti kita cek IC-nya mana yang panas atau ada yang meledos gitu ya. Ada yang meledos ya itu yang jadi tersangka. Ya cuma ya ini harus saya putus dulu regulatornya. Yang panas atau yang putus gitu aja sih. Paling gampang ya, paling gampang. Saya cari kabel dulu. Cari kabel, jadi pakai metode gitu aja ya langsung. Ini sampainya saya pindah ke 9 dulu. Oh ya saya copot dulu ya. Oke saya cari kabel dulu. Jadi ini akan saya paksa langsung. Nanti paling kalau ya meledos gitu ya. IC-nya apa namanya, meledos di apa, di regulator IC-nya itu atau panas ya, kita paksa.
kabel, saya nyari kabel dulu ya, untuk nyoba, nanti langsung aja saya coba. Oke ya, ini kabel udah saya pasang. Sebentar, ini tegangannya saya turunkan dulu ke 9 volt, dulu. Sebentar. Nanti kalau kapasitor yang konslet ya kapasitor yang pecah atau kemobul gitu aja ya, soalnya gampang itu untuk titan-titanannya gitu. Ini saya pasang sini ya, sampai ini 9 ke ini udah betul. Nggak ada yang panas ini. Wah, cilaka ini. Ya susah ini ya. Nggak ada yang kemebul, nggak ada yang panas. Ini PR ya. PR ini. IC nggak ada yang panas. Artinya ya kemungkinan adalah masa di elko atau kapasitor ini. Oh ini sebentar saya coba. Coba lagi. Oke, IC nggak ada yang panas, kemungkinan bukan faktor IC ataukah regulatornya ya. Tapi masih konslet ya, masih konslet. Saya lepas regulator, nggak ada yang panas ini. Wah ya, ini yang agak membagongkan ya, agak membagongkan. Nggak ada yang panas. Kemungkinan antara elko atau kapasitor ada yang bermasalah ya, elko atau kapasitor yang bermasalah. Oke, enggak, bukan ini. Oke, ini yang berhubungan dengan supply. Oke, yang bawah sini saya coba dulu ya, lepas dulu ya. Ini nanti terpaksa saya harus metani dulu ya bagian mana yang konslet, karena udah saya coba langsung paksa dengan tembak tegangan gitu ya, dia nggak ada efek sama sekali. Oke, minusnya bawah, nggak efek sama sekali, itu membagongkan. Saya terpaksa harus metani. Yang membagongkan posisinya ya, kalau bisa tuh ya saya lebih enak lepas IC-nya ya satu-satu, dan masih konslet. Ya sudah, saya harus metani dulu ini mana yang menyebabkan konslet ini tersangkanya. Karena ini udah saya lepas ya, regulator udah saya lepas ya, artinya bukan regulator lah ya, cuma apa ini konslet ini ya, konslet nih, konslet. Oke, saya petani dulu ya, karena udah saya pakai metode ini tetap masih nggak ketahuan, nggak ada yang terbakar, nggak ada yang panas IC-nya. Nah, artinya PR gitu ya. Kalau nyopot satu-satu IC-nya, nah ini yang susah posisinya ya nanti. Oke, saya upload kodok dulu ya, saya skip dulu. Tes 1 2 3 cek tes cek tes 1 2 3 cek tes. Oke ya, udah sip ya, udah oke. Terus masalah di mana Mas ya? Tentunya seperti yang saya bilang bahwa masalah ada di IC-nya. Salah satu IC yang menyebabkan konslet. Ini regulatornya saya ganti sekalian ya. Kakinya ternyata ya juga kuklik patah gitu ya. Nah, ini satu tersangkanya. Di bagian mana Mas? Nah, bagian sini ya. Ini. Jadi ini ya tentunya biar cepat saya pakai metode cut jalur ya. Seperti ini ya, ini saya cut dulu di sini. Kebetulan ya ini kan ada 2 jalur yang ke IC sini ya. Ini lewat bawah,
jalur sini lewat bawah sini ya, lewat bawah ini, dan satu lagi ini masuk ke sana. Nah ini saya cut ya, jadi ini ada 2 1 2 3 masuk ke sini. Nah ini yang sini saya zoom aja ya, nah, kelihatan ya, aduh nggak fokus. Nah, intinya di sini ya, ini saya cut, tapi udah saya pasang lagi, langsung ketahuan putus ya sudah ya, ganti baru ya udah oke ya. Dan tentunya kalau kita cek ya udah nggak konslet ya, itu dicek itu ya udah nggak konslet, jalurnya nggak putus gitu ya. Nah, ini langsung aja minus ini, probe minus, dapatkan kaki plusnya atau ya ada pergerakan dikit ya wajar gitu ya. Nah, kalau kita balik ya geraknya banyak gitu. Kalau ini minus ya langsung katup gitu ya, karena satu gayanya memang tunggal ya, ground plus gitu aja ya. Ya udah jadi ya, udah jadi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, pelotokannya agak gampang nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.